A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan muslim. Selamat malam kawan-kawan Kristen. Langsung saja pada topik malam hari ini, yaitu pembuktian apakah Jibril atau Gabriel yang benar-benar menjadi utusan Tuhan, Tuhan yang benar untuk menyampaikan wahyu. Maka untuk menjawab persoalan ini, Islam itu bertanya kepada Al-Quran, karena persoalan malaikat itu adalah persoalan yang gaib. Yang gaib maka bertanya kepada Al-Quran, firman Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu masalah yang gaib ini. Mana buktinya bahwa Jibril itu yang menyampaikan wahyu ketika beliau Muhammad SAW bertemu dengan Jibril di Gua Hira? Al-Baqarah ayat 97 menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril tadi ya, yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi pertanyaan beliau, siapakah yang menurunkan, yang menyampaikan wahyu di Gua Hira itu kepada Muhammad? Jibril. Al-Baqarah menjelaskan. Ya, Al-Baqarah menjelaskan. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Satu. Kemudian di dalam ayat yang lain Asy-Syu'ara, Allah juga berfirman, Asy-Syu'ara ya 192 sampai 194. Saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Siapakah Ar-Ruh Al-Amin itu? Di dalam Islam, Jibril itu mempunyai nama yang banyak. Selain Jibril, dia juga disebut dengan Ar-Ruh. Selain itu juga disebut dengan Al-Amin. Maka dalam ayat Asy-Syu'ara 192 sampai 194 ini jelas siapakah yang bertugas menurunkan wahyu itu kepada Muhammad di Gua Hira pertama kali itu. Ini, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Siapa itu? Jibril, ke dalam hati Muhammad. Oke, silakan. Baik, 2 menit 41 detiknya saya dengarkan tuntas. Termasuk yang kamu sebutkan tadi, salah satunya pencarian pembuktian adalah di Al-Baqarah ayat 97. Jadi pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang memperkenalkan Jibril kepada Muhammad di Gua Hira? Itu dulu. Oke, Islam, Quran mencatat bahwa Jibril lah yang memberikan wahyu kepada Muhammad atas perintah Allah. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa sih yang memperkenalkan bahwa ruh yang memeluk dia di Gua Hira, yang awalnya dikira namus itu, bahwa ruh itu adalah Jibril? Apakah Jibril sendiri menyebutkan namanya kepada Muhammad, atau seperti apa? Monggo silakan, Bang. Baik, untuk sejarah pewahyuan Al-Quran kepada Muhammad SAW pertama kali di Gua Hira, maka saya merujuk kepada ringkasan sirah nabawiyah yang dibuat oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Bahwasanya di dalam buku ini sudah dijelaskan dalam satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari Sahih Al-Bukhari, yang meriwayatkan ini kepada kita dengan sanad yang sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah SAW. Maka siapa yang lebih tahu tentang Rasulullah kalau bukan istrinya? Ya kan? Maka Aisyah menceritakan tentang cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Aisyah tahu? Dari siapa? Kalau bukan dari Muhammad? Ya memang dari Muhammad. Makanya Aisyah meriwayatkan bagaimana turunnya wahyu itu. Ini hadisnya sangat panjang. Yang kemudian dalam hadis itu dikatakan di sana, al-malaku faqala iqra. Dikatakan, yang artinya apa itu?
bahwa suatu ketika datang kepadanya kebenaran, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira, malaikat datang. Itulah kalimat al-malaku faqala iqra, yang artinya malaikat datang kepadanya lalu berkata, bacalah. Tidak usah kita lanjutkan. Persoalannya adalah malaikat. Di dalam hadis ini sudah dijelaskan di sana. Ya, sudah dijelaskan. Jelas sekali. Faja'ahul malaku faqala. Faja'ahul malaku. Malaku itu siapa? Malaikat. Oh, tidak disebutkan namanya Jibril. Di dalam Islam itu bukan persoalan penting. Karena ini adalah pewahyuan pertama. Iya kan? Dan perintah pertama dalam menerima wahyu itu kepada Muhammad adalah Iqra. Artinya bacalah. Maksud bacalah apa? Kita harus belajar. Cari tahu sendiri. Begitu. Di dalam Islam seperti itu. Maka ketika ada perintah bacalah, artinya kita disuruh belajar. Tidak mentah-mentah kita menerima mentah-mentah dari Allah. Tidak. Jadi perkenalan Jibril di dalam Gua Hira itu memang tidak ada, akan tetapi dalam cerita Muhammad kepada istrinya Aisyah yang diriwayatkan ke dalam hadis bahwa itu adalah malaikat Jibril. Dari mana beliau tahu? Itu didukung oleh surah Al-Baqarah tadi. Karena pewahyuan-pewahyuan berikutnya pasti akan selalu bertemu dengan Jibril. Kenapa? Karena memang tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Nah, makanya di dalam hadis diturunkan oleh Muhammad, diceritakan kepada Aisyah. Siapa yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Mana buktinya nih? Pewahyuan berikutnya di dalam Al-Baqarah ayat 97 dan di dalam surat Al-Asyar tadi ayat 192 sampai 194. Asy'ara 192 sampai 194 adalah malaikat Jibril. Jelas dikatakan di sana. Oke, silakan. Bantri, jadi jika kamu mau menjelaskan, tolong belajar dari sejarah dan jangan loncat. Kenapa bagi saya sangat penting kita membahas tentang Jibril? Karena Jibril ini adalah sosok sentral. Islam, Muhammad, Quran itu tidak akan ada kalau tidak melalui sosok sentral yang bernama Jibril ini. Oke, kamu tadi langsung membawa hadis yang sanadnya bahkan perawinya tuh sampai kepada Aisyah. Tapi bagi saya itu terlalu jauh. Muhammad di Gua Hira pertama kali saat dia dipeluk oleh ruh, dia belum memperistrikan Aisyah. Jadi ayo kita mundur dulu ke belakang bersama-sama. Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 254 dan Sahih Bukhari jilid 1 halaman 3 itu sangat jelas menceritakan istri Muhammad saat itu adalah Khadijah. Artinya siapa yang lebih tahu lagi? Khadijah. Pertanyaan saya tadi jelas, siapa yang memberitahu kepada Muhammad bahwa ruh itu adalah Jibril? Tolong kamu jawab sesuai dengan hadis sahih yang kamu tahu. Kamu kasih tahu jawabannya biar kita semua sama-sama belajar dan dengar dari kamu. Siapa sih orang yang pertama kali kasih tahu kepada Muhammad bahwa oh itu Jibril? Karena tadi jelas dari jawaban kamu, ruh itu tidak pernah menyebut namanya bahwa itu adalah Jibril. Muhammad tahu itu nanti Jibril setelah ada yang kasih tahu sama dia. Pertanyaan saya, siapa Bang yang kasih tahu sama Muhammad? Kalau kamu langsung ke Aisyah terlalu jauh. Sekali lagi saya bilang, istrinya dia Khadijah lah yang masih menemani dia saat pertama kali dia lari ketakutan dari Gua Hira. Lari diselimuti ke rumah istrinya siapa Bang? Ke rumah istrinya yang bernama Khadijah. Yuk, saya sekali lagi tanya, siapa yang memberitahu kepada Muhammad bahwa ruh di dalam Gua Hira itu adalah Jibril? Monggo, Bang. Baik, Bung Jo. Saya tahu arah pembicaraan Anda ini. Ya, pertama saya tidak keluar topik ya. Topik kita adalah pembuktian Jibril di dalam Islam. Apakah benar dia itu utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad? Saya ada jawab, benar.
Kemudian Anda akan mempersoalkan bahwa dalam pewahyuan pertama di Gua Hira, Jibril tidak memperkenalkan diri. Jadi siapa yang memperkenalkan Jibril ini? Saya sudah katakan di awal tadi, ini bukanlah suatu hal yang penting. Kenapa saya katakan tidak penting menurut orang Islam? Karena pertemuan dengan Jibril tidak pertama itu saja. Maka akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya kan? Bahkan sampai pada di ujung hayat Muhammad SAW, di akhir hayatnya, beliau pun masih menerima wahyu dari Jibril. Maka di awal mungkin tidak tahu, di ujungnya kan tahu juga siapa yang menyampaikan wahyu itu. Pada akhirnya kan tahu, yang penting kan itu. Pada akhirnya kan tahu, oh Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Akan tetapi jika Anda ingin mengajak saya kepada sejarah, boleh. Bahwa ketika Rasulullah SAW menggigil pulang dari Gua Hira setelah menerima wahyu pertama itu, dia berkata kepada istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah menenangkan, tenanglah wahai suamiku, Allah bersama kita. Kemudian istri Nabi Muhammad SAW Khadijah radhiyallahu anha ini berangkat menemui Waraqah. Siapa itu Waraqah? Waraqah itu adalah anak pamannya Khadijah. Jadi orang ini sangat dekat, ya. Bahkan Waraqah dengan Muhammad ini sangat dekat. Kemudian Khadijah pun langsung menyampaikan kepada Waraqah, ya, menyampaikan kabar yang didapat oleh suaminya tadi di Gua Hira disampaikan kepada Waraqah. Kemudian apa kata Waraqah? Waraqah bertanya, saudaraku, apa yang kau lihat? Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan padanya si Waraqah tadi apa yang ia lihat di Gua Hira itu. Tanpa ragu, ya, tanpa ragu Waraqah langsung berucap. Apa kata Waraqah? Itu adalah an-namus. An-namus ini di dalam bahasa Arab, di masa Arab dulu itu adalah sesuatu yang gaib. Itu adalah an-namus yang dulu pernah datang kepada Musa. Nah, jelas ya, yang dulu pernah datang kepada Musa. Waraqah ini adalah orang ahli Injil, dia pandai bahasa Injil, dia ngerti bahasa Injil. An-namus itu yang pernah datang kepada Musa katanya. Berarti memang pada nabi-nabi sebelumnya pun Allah menyampaikan wahyu itu melalui sesuatu yang gaib. Siapa itu? Jibril tadi. Ya, kita lanjutkan. Sekiranya saat itu aku masih kuat, karena Waraqah ini adalah sudah tua, ya, sudah tua renta, matanya itu sudah agak-agak buta. Kemudian dia melanjutkan, sekiranya waktu itu tiba aku masih hidup, waktu ketika kaummu mengusirmu. Dah tahu dia Waraqah ini. Lantas Rasulullah bertanya, apakah aku akan diusir wahai Waraqah? Tanya Rasulullah. Menyambar penjelasan Waraqah tadi. Waraqah menjawab, iya. Tidak seorang pun yang datang dengan apa yang datang kepadamu kecuali dimusuhi. Karena nabi-nabi sebelumnya itu dimusuhi. Ya, utusan-utusan Allah itu dimusuhi oleh kaumnya. Jika kau mendapati hari itu, kata Waraqah, aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Jawab Waraqah. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi nomor 3 dan Muslim, Kitabul Iman bab Bad'ul Wahyi nomor 160. Anda lihat saja nanti. Nah, kemudian apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, pada kisah sebelumnya Waraqah tidak menjawab dengan Muhammad benar dengan kisahnya. Ia menjawab begini saja. Jika engkau jujur padaku wahai Khadijah, ia bukan meragukan berita yang datang dari Muhammad kepada Khadijah. Hanya saja ia khawatir kabar yang disampaikan kepadanya itu kurang detail, kan gitu. Sebagaimana ketika seseorang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kalau memang dia yang mengatakan pasti itu benar. Ini ada juga dalam sebuah hadis Al-Hakim nomor 4407. Pelajaran kedua, dalam kisah sebelumnya juga Waraqah mengatakan kepada Muhammad SAW bahwa beliau adalah nabinya umat ini. Ya, umat yang dimaksud Waraqah ini adalah bisa jadi adalah bangsa Arab. Bisa jadi juga dalam arti yang lebih luas, seluruh umat manusia. Ini perkiraan Waraqah, ya, pelajaran kita dapat kita ambil dari sejarah itu. Waraqah juga mengetahui bahwa beliau SAW itu adalah Rasul terakhir untuk umat dunia ini.
Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari kisah ini, Waraqah mengetahui sosok yang ditemui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? An-Namus Al-Akbar. Siapa itu? Sesuatu yang gaib. An-Namus ini adalah pembawa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kepada Jibril, ya, An-Namus itu menunjuk kepada Jibril suatu rahasia yang tidak ditunjukkan kepada selainnya. Itulah rahasia wahyu. Oke, silahkan. Oke, Bang. 5 menit 38 detik. Saya sudah dengarkan juga dengan tuntas. Sekali lagi, saya bilang, kalau kamu bilang ini tidak penting buat saya untuk memberikan pembelajaran, memberikan kebenaran, dan menyampaikan pengetahuan kepada teman-teman Muslim, khususnya, bahwa kalau memang malaikat yang disebut Jibril itu tidak pernah menyebutkan namanya, justru Waraqah bin Naufal yang menyebutkan bahwa itu Jibril, ini akan menjadi tanda tanya besar. Oke, siapa sih Waraqah bin Naufal? Hadis mencatat Waraqah bin Naufal, iya, dia seorang Nasrani. Dia sering mencatat Injil dalam bahasa Arab. Tapi jangan lupa Waraqah juga penyembah berhala pada saat itu. Kalau disebut bahwa itu adalah An-Namus yang bertemu dengan malaikat, dengan nabi-nabi sebelumnya, saya kasih contoh di dalam Alkitab saya bagaimana kedatangan Gabriel. Kenapa ini sangat penting saya bilang untuk kita diskusikan sebagai pembuktian apakah Jibril atau Gabriel yang benar-benar utusan Tuhan. Satu contoh ayat di dalam Lukas pasal 1, saya baca dari ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Catat dan ingat di ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saya ulangi ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Catatan pentingnya adalah pembuktian di dalam Alkitab kami, An-Namus yang kalau dimaksudkan oleh Waraqah itu yang bertemu juga dengan orang-orang di zaman nabi-nabi sebelum Muhammad sudah terbantahkan. Malaikat Gabriel datang selalu menyebutkan nama dan membawa damai sejahtera. Jelas. Tapi apa yang dialami Muhammad di dalam Gua Hira? Dia ketakutan. Dia dipeluk. Dia dipaksa untuk ikro. Dia tidak bisa. Dia lari pulang ke rumahnya Khadijah. Dia diselimuti oleh Khadijah. Dia merasa ketakutan. Roh itu tidak menyebut namanya, Bang. Ini untuk semua Muslim tahu. Roh itu tidak pernah menyebut namanya kepada Muhammad. Tapi justru Waraqah bin Naufal lah yang memberitahu Muhammad. Bagaimana Waraqah bisa tahu? Sementara Waraqah juga pada saat itu adalah penyembah berhala, selain dia beragama Nasara. Hadis mencatat seperti itu. Jelas. Jadi sejarah ini yang harus diketahui oleh umat Islam. Kenapa saya bilang penting sekali? Kalau bagi kami malaikat Gabriel murni adalah utusan Allah. Tapi bagi Islam, Jibril tokoh sentral. Tidak akan ada Islam, tidak akan ada Quran, dan tidak akan ada Muhammad kalau tidak ada Jibril. Dan kembali lagi, bagaimana cara Muhammad bisa mengenal Jibril? Waraqah bin Naufal yang memperkenalkan dia dan kasih tahu dia. Dan betapa pentingnya tokoh Waraqah bin Naufal bagi Muhammad. Ada hadis juga yang mengatakan betapa terpukulnya Muhammad pada saat Waraqah sudah meninggal. Bahkan tercatat hampir 3 kali untuk melakukan usaha bunuh diri. Ini yang harus betul-betul diketahui oleh umat Islam, Bang. Kejujuran ini yang harus diketahui oleh umat Islam.
Jadi bagaimana ceritanya mau disamakan Anamus yang kamu maksudkan? Ini sudah saya bantah. Anamus kalau itu yang dimaksudkan oleh Warakah terbantahkan, karena jelas malaikat Gabriel datang selalu menyebutkan nama dan membawa damai sejahtera. Berbeda sekali dengan kedatangannya dengan dia pada saat bertemu, kalau memang itu dia, tapi pada saat dia bertemu dengan Muhammad di Gua Hira. Monggo Bang. Bung Jo, pernyataan Anda ini malah membuat umat Islam semakin yakin bahwa Jibril atau Gabriel itu adalah sosok yang sama. Siapa? Penyampai wahyu dari Allah kepada utusannya. Iya kan? Anda bilang harus jujur. Islam itu sangat jujur, ya kan? Anda bukalah ringkasan Sirah Nabawiyah, itu biasanya di halaman-halaman pertama buku Sirah Nabawiyah itu nanti setelah kisah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, kemudian kisah setelah menjadi Rasul. Nah, setelah menjadi Rasul pasti dibuka dengan cerita ini. Artinya apa? Artinya tidak ada yang disembunyikan. Memang Waraqah itu adalah seorang Nasrani. Tahu tidak Anda? Ketika beliau menerima berita Muhammad ini menerima wahyu, yang dia tahu itu adalah sosok Anamus, sesuatu yang gaib, dia tidak menyebutkan Jibril kok, tetapi dia mengatakan Anamus yang dulu pernah bertemu dengan Musa. Ada tahu tidak sebelumnya? Dia sudah tahu nih, Waraqah ini ada Anamus juga katanya, sesuatu yang gaib menyampaikan wahyu kepada Musa. Dia tidak menyebutkan nama, memang nama Jibril tidak disebutkannya juga. Nah, kenapa kepada Waraqah ditanyakan? Karena beliau ini ahli dalam bahasa Ibrani. Taurat itu kan bahasa Ibrani, dia mengerti. Maka di dalam kitab Taurat dia mengetahui bahwa Musa yang juga utusan Allah itu pernah menerima wahyu dari Anamus katanya, sesuatu yang gaib. Maka ketika Rasulullah menceritakan hal yang serupa, beliau menyampaikan itu. Ini juga pernah dulu terjadi di dalam kitab Taurat, diceritakan Anamus, sesuatu yang gaib, ada pewahyuan kepada Nabi Musa. Maka tersentak si Waraqah ini, berarti engkaulah yang disebutkan itu, karena nubuatan Muhammad ada di dalam kitab sebelumnya. Engkaulah berarti itu yang Nabi terakhir itu. Nah, sayang seribu sayang, Anda katakan tadi sangat terpukul Muhammad ketika Waraqah itu meninggal. Iya, betul. Kenapa? Karena sosok yang sangat dekat dengannya, yang sangat dia sayangi, Waraqah pun sangat menyayangi beliau, akan tetapi beliau mati dalam keadaan kafir, beragama Nasrani. Belum sempat untuk Islam. Kenapa belum sempat Islam? Ya, namanya kan setelah kejadian penerimaan wahyu, itu kan baru pertama kali menjadi Rasul, belum mengajarkan Islam lagi. Karena cerita menjalankan ajaran Islam itu panjang lagi setelah itu. Akan tetapi Waraqah sebelum dakwahnya Rasulullah mengajarkan Islam, beliau sudah meninggal. Sayang sekali, makanya Rasulullah sangat terpukul. Iya kan? Maka sekali lagi Bung Jo, pernyataan Anda mengutip ayat Alkitab tadi, surat apa tadi, Lukas ya, Lukas, bahwa ini semakin menguatkan. Benarlah bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada utusan-utusannya melalui malaikat Gabriel atau Jibril. Ini hanya persoalan nama. Kalau Kristen menyebutnya Gabriel, di Islam namanya Jibril. Tugasnya sama, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Begitu. Ya Bung Joya? Oke, silahkan. Oke, Bang. Jadi kamu bilang semakin menguatkan bahwa sosok yang kami kenal Gabriel itu juga adalah sosok Jibril yang kalian kenal di dalam Quran. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Gabriel dalam Alkitab kami datang dengan penuh kedamaian, datang tanpa membawa ketakutan. Itu poin pentingnya, dan paling penting lagi adalah ini untuk kamu ketahui dan semua muslim yang mendengarkan nanti pesan saya ini. Malaikat Gabriel di dalam Alkitab kami datang dengan menyebutkan namanya. Clear harusnya sampai di situ. Bagaimana bisa malaikat datang, Anamus katanya datang, tanpa menyebutkan namanya?
Sekali lagi, ini poin pentingnya adalah Muhammad tidak tahu, tidak disebutkan siapa sih Anamus yang meluk dia di Gua Hira. Dia lari ketakutan loh. Dipenuhi rasa ketakutan loh nabimu. Nanti Warakah yang menenangkan dia. Dan lucunya, siapa sih Warakah ini? Apa karena hanya dia orang yang Nasara, dia tahu tentang Injil? Dia bukan orang yang dikaruniai, dia juga bukan orang yang mendapat wahyu, dia juga bukan orang yang mendapatkan apa-apa dari Tuhan untuk berhak menyampaikan. Dia hanya orang, tercatat sesuai hadis, Warakah bin Naufal hanyalah orang Nasara, tapi jangan lupa dia juga menyembah berhala loh. Bagaimana bisa orang seperti ini dipercaya? Kan lucu. Jadi kalau kamu sekali lagi Bang, salah pikir, gagal paham kamu kalau mau menyamakan Gabriel dan Jibril. Justru disitulah saya mengirimkan ayat Alkitab sebagai pembuktian. Jelas. Yang harus kamu baca, bagaimana malaikat Gabriel di dalam Alkitab kami datang. Bagaimana caranya dia, bagaimana dia membawa damai sejahtera. Tidak ada ketakutan orang yang ditemuinya. Bagaimana dengan Muhammad? Jelas sekali. Ketakutan, lari pulang ke rumah, diselimutin sama istrinya, si Khadijah. Coba. Itu tidak tercatat di dalam Alkitab kami begitu, Bang. Jadi bagaimana ini bisa dijelaskan? Terus kaitannya masalah si Warakah mati, kemudian Muhammad merasa menyesal, dia tidak sempat menjadi Islam. Yuk kita sama-sama nanti lihat sejarahnya. Apa seperti itu? Karena tercatat juga Muhammad saat kematian Warakah, ini tidak ada lagi orang yang memberikan dia informasi. Lah, kali pertama aja yang memberikan informasi itu Warakah, kalau itu Jibril, gimana coba? Ini biar jelas, biar clear sejarahnya. Artinya memang bukti bahwa Gabriel dan Jibril itu bukanlah sosok yang sama. Gabriel dalam Alkitab kami bukan sosok yang sama. Jangan kamu paksakan itu adalah Jibril. Ini bukan soal hanya penyebutan nama. Ini bukan cuma istilah Jo dan Ji. Nggak bisa. Gabriel adalah sosok berbeda dengan Jibril yang ada di dalam kalian. Itu poinnya. Pembuktiannya jelas. Bagaimana pembuktiannya? Kedatangan mereka lah yang membuktikan perbedaan mereka. Itu loh, Bang. Artinya Bung Jo, Anda tidak paham apa yang saya sampaikan tadi. Maksud dari yang saya sampaikan itu, pernyataan Anda malah semakin menguatkan bahwa yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril. Gabriel di Kristen. Hanya persoalan penyebutan nama. Tugasnya sama kan? Iya kan? Kalian mau menyebutnya Gabriel, Tabriel, Sabriel, terserah. Tugasnya sama kan? Menyampaikan wahyu kepada utusan Allah. Iya kan? Seperti Anamus yang Warakah sampaikan itu. Anamus pernah datang kepada Musa. Dia sebut Anamus. Dia mengatakan Anamus, sesuatu yang gaib. Anda tidak lihat bagaimana kisah Musa ketika menerima wahyu dari Allah? Yang dalam surah Al-Qasas ayat 29 sampai 31 itu yang kemarin Anda persoalkan. Kan lari juga Musa. Lari dia. Ketakutan dia. Iya. Akan tetapi apa kata Allah di dalam ayat itu? Al-Qasas ayat 31-nya disampaikan. Musa, kembalilah. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Iya kan? Sama. Kemudian Anda katakan Gabriel itu datang kepada Nabi kami, dia itu dengan lemah lembut. Tidak ada ketakutan. Nah ini juga masih saya pertanyakan sebetulnya. Kemudian poin pentingnya adalah jangan Anda samakan bagaimana keadaan para nabi itu ketika dia menerima wahyu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Jangan Anda samakan bagaimana keadaan para nabi utusan Allah itu ketika dia menerima wahyu. Rasulullah SAW pun berbeda-beda dalam menerima wahyu.
ketika dia menerima wahyu pertama, ya ini namanya pertama, ya kan? Beliau kedinginan, ketakutan. Benar. Kenapa? Ya sesuatu luar biasa kan? Orang manusia biasa, ummi lagi. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang gaib mendatanginya. Sesuatu yang gaib mendatanginya. Iya kan? Ya ketakutan lah. Seperti kita ini misalnya. Kita manusia biasa, tiba-tiba ada yang gaib menyampaikan seperti itu. Ketakutan, kedinginan, mendemam kita itu. Maka kepada siapa kita bertanya? Kalau bukan kepada orang yang mengerti, kepada orang yang paham. Serahkanlah segala sesuatu itu kepada ahlinya. Kan itu ajaran Islam ya. Maka ketika Rasulullah kebingungan itu, dia bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya waktu itu? Adalah Waraqah. Kenapa Waraqah? Waraqah ini adalah orang yang sangat paham bahasa Ibrani. Dia mengerti bahasa Ibrani. Sehingga terbuka fakta itu. Waraqah tidak menyebut Jibril, akan tetapi dia menggambarkan, dan bukan juga dia yang mengangkat Nabi itu menjadi Muhammad itu menjadi Nabi. Dia hanya menceritakan, engkaulah yang disampaikannya diceritakan dalam kitab terdahulu itu. Karena di dalam kitab sebelumnya juga disampaikan ada Anamus yang datang kepada Musa. Kemudian tunggulah. Kalau benar engkau Nabi nanti engkau pasti diusir oleh umat-umatmu. Ternyata dalam sejarah Muhammad bagaimana? Benar Muhammad itu diusir, diperangi. Ya kan? Muhammad itu diusir dan diperangi. Benar. Nah, kemudian apakah itu pertemuan pertama dengan Jibril? Tidak, akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, ada pertemuan berikutnya. Bahkan di dalam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansyari dari Nabi, beliau berkatakan dalam hadisnya, pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit. Ini wahyu lagi nih. Ya, wahyu lagi ini. Maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu, terlihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira terdahulu, kata Rasulullah. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat keheranan karenanya. Terperanjat karena terkejut, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lagi-lagi Rasulullah masih ketakutan. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, hai orang yang berselimut. Ya, inilah surat Al-Muzammil itu ya. Surat yang kedua. Bangunlah, maka berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah berhala. Maka semenjak itulah wahyu turun berturut-turut. Sejak itu pula lah malaikat Jibril semakin dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Anda? Nah, saya pinjam kata-katamu ya. Ini yang kamu nggak paham-paham, Bang. Jadi, oke, saya tertarik dengan kata-katanya tadi, An-Namus. Nah, yang akhirnya itu menjadi Jibril. Nah, kan gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi Jibril. Oke, An-Namus yang pernah mendatangi Musa. Jika runtut lagi ke belakang lagi, tadi kembali kepada Waraqah. Waraqah yang disebutkan adalah orang Nasara, ahlinya tentang bahasa Ibrani, sering menuliskan Injil, yang selalu saya sindir bahwa Waraqah juga tercatat sebagai penyembah berhala. Ingat, Waraqah juga tercatat sebagai penyembah berhala. Oke? Kalau dia bilang itu An-Namus yang datang kepada Musa dulu. Nah, apakah An-Namus yang datang kepada Musa itu sama dengan An-Namus yang dimaksudkan datang kepada Muhammad di Gua Hira? Kalau begitu, itu bukan Jibril, Bang. Itu Allah langsung. Di dalam perjanjian lama pun tertulis, Tuhan langsung yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Melalui perantara pastinya. Itu tadi memang sempat mau saya singgung, kamu sempat menyinggung duluan, Quran surat Al-Qasas ayat 30. Jika itu yang dimaksudkan An-Namus, itu bukan malaikat yang datang kepada Musa. Itu langsung Allah. Apa mau bilang An-Namus itu adalah Allah? Kan bukan. An-Namus makhluk gaib. Oke, yang datang kepada Musa. Jadi Waraqah kalau dibilang dia tahu tentang sejarah, harusnya dia tahu Tuhan langsung yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan langsung yang berbicara sama dia. Gitu loh. Nah, kembali lagi kepada konteksnya.
Mau kamu bilang itu Gabriel kayak, mau bilang itu Sabril kayak, mau bilang apa itu. Iya, dua tokoh di dalam Alkitab saya dan di dalam Quran kamu itu tidak akan bisa sama. Gabriel bagi kami sebetulnya bukan benar-benar tokoh sentral. Itu perbedaannya. Dia hanya utusan Tuhan. Tapi tidak semua juga Tuhan menyuruh Gabriel. Sedangkan di keimanan Islam, tadi saya bilang betapa pentingnya si Jibril ini, Bam. Tidak akan ada Islam, tidak akan ada Muhammad, tidak akan ada Quran kalau tidak ada sosok Jibril. Itu loh poinnya. Ya, jadi kembali, Anamus ini siapa? Anamus yang bertemu dengan Musa. Oke. Siapa yang bertemu dengan Musa? Yang bertemu dengan Musa, Quran Al-Qasas ayat 30 mencatat, langsung Allah yang bertemu dengan Musa melalui perantara di tempat api lembah yang sebelah kanan diberkahinya dari sebatang pohon kayu. Di dalam Alkitab juga jelas Tuhan langsung bertemu dengan Musa di Gunung Sinai melalui perantaraan api tadi. Jelas sekali. Mau itu dibilang Anamus yang dimaksudkan Warakah. Gimana coba? Yang mengatakan Anamus itu Jibril siapa? Yang mengatakan Anamus itu Gabriel siapa? Kan Anda sendiri. Anda pelintir pernyataan saya. Dengarkan lagi VM saya tadi. Warakah menyebutkan itulah Anamus. Anamus itu adalah yang gaib. Maka kalau Anda mengatakan itu ketika Musa menerima wahyu Allah langsung, ya benar, kan gaib juga. Kan Allah itu adalah gaib. Tapi bagi kalian tidak, ya kan? Tuhan kalian itu tidak gaib, nampak nyata seperti manusia. Iya kan? Yang tergantung di kayu palang. Iya kan? Anamus itu sesuatu yang gaib. Jangan Anda artikan Anamus itu adalah Jibril. Anamus itu adalah Gabriel. Ini Bam Tri ngomong, Anamus itu adalah Jibril. Anda yang mempelintir berarti itu. Saya mengatakan tadi Anamus itulah. Saya mengatakan tadi Warakah menyatakan itulah Anamus katanya. Anamus itu sesuatu yang gaib. Oh, apakah itu malaikat? Apakah Allah? Nah, itu kan gaib juga. Malaikat gaib tidak gaib. Allah gaib tidak gaib. Oke ya. Lah, ini yang lucu, Bang. Tadi saya bilang, kan setelah itu katanya bahwa Anamus yang ditemui oleh Muhammad di Gua Hira itu katanya adalah Jibril. Oke, Anamus adalah gaib, gitu ya, yang gaib. Nah, kemudian pertanyaan lagi, jika Anamus itu juga yang menemui Musa, harusnya Anamusnya sama dong. Gaib, yang gaib itu adalah Allah. Bagaimana bisa kamu juga menyampaikan bahwa Anamus yang menemui Warakah yang menjelaskan kepada Muhammad, Anamus yang menemui dia di Gua Hira adalah Anamus yang sama menemui Musa pada saat dulu Musa menerima wahyu. Sedangkan Anamus yang bertemu dengan Musa sekali lagi itu adalah Allah langsung. Nah, siapa Anamus yang bertemu dengan Muhammad di Gua Hira? Kan saya memang tidak bilang Jibril, saya bilang sosok sentral bagi Muhammad, Islam, dan Quran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anamus yang menemui si Muhammad di Gua Hira itu bisa diidentifikasikan sebagai Jibril? Kamu jawab, oh jelas, dalam ayat Qurannya ada. Nah, berarti kan tadi saya bilang Anamus itu yang menemui Musa harusnya adalah Anamus yang sama. Kalau itu patokannya kepada Warakah. Ini betul-betul blunder, Bang. Jelas. Ya. Oke, baik. Sorry sepertinya terpotong di kalimat penutupnya. Tadi ada panggilan masuk. Karena Bang Tri meminta untuk mengakhiri debat ini, mengingat katanya tidak ada moderator dan sudah 1 jam lebih. Jadi yang bisa kita petik dan yang bisa kita pelajari dari debat saya dengan Bang Tri, dengan bukti Alkitab dan bukti
bukti hadis sahih yang saya kirimkan tadi. Ini bukti bahwa malaikat Gabriel yang ada di dalam kitab Alkitab kita jelas sekali berbeda dengan sosok sentral di dalam Islam yang disebut dengan Jibril. Kenapa? Karena sekali lagi Muhammad pertama kali tidak pernah tahu siapa Jibril ini. Karena disebutkan di situ adalah Anamus. Warakah mengatakan Anamus. Nah, Anamus yang sama yang bertemu dengan Musa. Sementara kita tahu jika sosok gaib yang bertemu dengan Musa atau Anamus yang dimaksudkan Warakah itu jelas adalah Tuhan secara langsung. Nah, apakah Anamus yang dimaksudkan Warakah adalah Tuhan itu sendiri? Oh tidak, kata Bamtri, bisa jadi itu malaikat. Tapi kembali lagi, bagaimana itu Jibril? Oh jelas ada ayatnya di dalam Quran. Oke, tidak masalah, semua bisa menilai, semua bisa belajar. Poin yang harus kita petik adalah Muhammad tidak pernah tahu siapa Anamus atau ruh yang memeluk dia di Gua Hira. Karena ruh atau Anamus tersebut tidak pernah menyebutkan namanya. Hanya petunjuknya dari Warakah bin Nopal bahwa Anamus itu adalah Anamus yang sama yang bertemu dengan Musa. Baik, terima kasih juga waktunya buat Bamtri, terima kasih waktunya buat teman-teman seiman dan teman-teman muslim yang ada di sini. Ini penutup dari saya dengan ucapan shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga teman-teman muslim yang mau belajar, mau mencari kebenaran, mau betul-betul mencari tahu kenapa Muhammad tidak pernah diberitahu oleh Anamus itu bahwa namanya adalah Jibril. Terima kasih, selamat malam. Baik, Bung Jo. Saya ingatkan tadi, silahkan beri kalimat penutup, penegas Anda. Karena saya juga disiplin. Yang membuat aturan adalah Anda juga tadi. Kita diskusinya 1 jam. Kita mulai tadi jam 8.30, sekarang sudah setengah 11. Artinya sudah sangat lebih dari 1 jam, ya kan? Makanya saya juga harus berhak mengingatkan Anda. Karena kalau tidak, diskusi ini bisa akan berlanjut sampai besok. Maka di kalimat penutup ini saya mau menyampaikan dan juga saya akan membantah kalimat terakhir Anda tadi, bahwasanya topik kita yang menyatakan siapakah yang menyampaikan wahyu itu, yang benar-benar utusan Allah, Jibril atau Gabriel. Nah, anehnya Anda menyimpulkan di akhir berbeda, padahal sama, tugasnya kan sama, yaitu untuk menyampaikan wahyu utusan Allah. Hanya persoalan penyebutan nama. Kemudian di dalam diskusi tadi kita lebih berfokus kepada Muhammad tidak tahu siapa yang menyampaikan wahyu itu. Muhammad tidak tahu itu adalah Jibril. Kemudian bertanya kepada Warakah. Warakah menjawab, itulah Anamus. Anamus itu dalam artian adalah gaib. Kemudian disinggung kepada Musa. Karena Warakah sendiri menyebut, dulu Anamus juga pernah datang ketika Nabi Musa alaihissalam. Lalu Anda mengatakan, apakah Anamus itu yang datang kepada Muhammad dengan yang datang kepada Musa itu sama? Saya jawab, sama. Karena Anamus itu gaib. Oh, yang datang kepada Musa adalah Allah langsung yang berfirman. Iya, tapi kan Allah gaib. Maka disebut Anamus, salah tidak? Tidak. Kemudian yang datang kepada Muhammad SAW adalah Jibril, malaikat Jibril. Dikatakan Anamus, salah tidak? Tidak, Warakah tidak salah. Bahwa itu adalah sesuatu yang gaib. Warakah tidak menjelaskan Anamus itu berbeda. Dia hanya mengatakan gaib. Maka sebagai manusia yang berpikir, ya, setelah semuanya ini dituliskan di dalam Alkitab, kita jadi tahu bahwa Anamus yang dimaksud oleh Warakah ini adalah sesuatu yang gaib. Yang datang kepada Musa adalah Allah, gaib juga. Yang datang kepada Muhammad adalah Jibril, gaib juga. Persoalan Anda, anehnya kesimpulan terakhir Anda tadi, Muhammad tidak pernah tahu bahwa siapa yang menyampaikan wahyu itu. Muhammad tidak tahu Jibril. Anda salah. Kalau Anda hanya berpedoman, ya, merujuk kepada penerimaan wahyu pertama, maka benar, Muhammad tidak tahu. Akan tetapi saya sudah sampaikan tadi di awal, saya sudah sampaikan
bahwa di awal penerimaan wahyu Muhammad memang tidak tahu. Akan tetapi setelah itu penerimaan wahyu berikutnya Muhammad jadi tahu, sampai kepada penerimaan wahyu surah Al-Baqarah ayat 97. Allah sampaikan jelas sekali, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jelas. Apakah Muhammad tidak tahu? Tahu akhirnya. Maka tidak benar Anda menyimpulkan Muhammad tidak tahu Jibril yang menyampaikan wahyu. Tapi kalau Anda mengatakan di wahyu pertama Muhammad tidak tahu itu Jibril, benar. Benar sekali. Kenapa? Karena Muhammad manusia biasa, belum menjadi rasul. Akan tetapi semenjak dia menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, ketika setelah menerima wahyu itu, wahyu pertama itu, Muhammad sering bertemu dengan Jibril. Iya kan? Jadi tahu dia bahwa yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril. Bahwa yang dimaksud An-Namus dulu yang disebut oleh Waraqah itu adalah Jibril. Dah paham Anda ya? Oke. Mungkin itu penutup dari saya. Kalau Anda mengatakan Jibril Gabriel itu berbeda, silahkan saja. Karena Kristen itu kan memang menganggap sesuatu yang sama, menurut Islam dibedakannya. Sama ketika Islam menyamakan Isa dengan Yesus, kalian membedakannya. Padahal sama itu. Ada persamaan. Coba lihat. Ada persamaan. Satu, sama-sama tidak punya bapa, ya kan? Dua, sama-sama ingin dibunuh oleh kaum Yahudi. Bedanya kalian buat sendiri. Dia benar-benar terbunuh. Di Islam tidak, karena Al-Quran berbicara. Oke, barangkali itu saya rasa penutup dari saya. Terima kasih Bung Jo atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.